ditampakno rono mrene. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bitauhid wa ittihad wa tawadu bainal ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi arsadana ila syadidir rasad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'allahu ila bil huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para alimil ulama yang saya hormati, yang saya cintai, insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Para ju'ama, aparatur pemerintah setempat, Kecamatan Jabung, Bedeng 1 Desa Tanjung Sari, Bedeng 2 Desa Tanjung Sari, yang saya cintai, yang saya hormati, insyaallah Allah muliakan, amin. Bapak Kapolsek, Bapak Raden Joko Susanto, yang saya hormati, yang saya cintai, insyaallah Allah muliakan, amin. Wabil khusus orang tua saya dari Bedeng 2, Bapak Rabas, juga Mas Kintoko, juga Kak Per, yang saya hormati, insyaallah Allah muliakan, amin. Wabil khusus ikhwatul akhwat yang saya cintai, insyaallah Allah muliakan, amin. Ibu masih kenal sama saya? Masih kenal? Sopo? Tapi banyak orang yang bertanya, Sep, nama aslinya siapa? Jawab jangan, Bu. Jawab jangan. Kalau di TV Pak Joko memang nama saya Asep Irama, tapi aslinya nama saya itu Wak Gemblong. Bang Ipul. Kecewa penonton. Hadirin dan hadirat, siang ini Pak Lurah Wiono mengundang saya ke Bedeng 2 ini tak bukan dan tiada lain, pertama untuk mensyukuri nikmat Allah sesuai dengan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in wa id ta'adana rabbukum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Siapa yang bersyukur kepadaku maka akan aku tambah nikmatnya. Mudah-mudahan desa Jabung ini, Desa Tanjung Sari ini ditambahkan nikmatnya oleh Allah SWT, amin. Tapi siapa yang berkufur pada kami maka rasakan siksa kami teramat pedih. Na'udzubillahi min. Ketika Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam, beliau jalan-jalan berkendaraan, kaumnya datang menghampiri dan berkata, Tuan mah enak, hartanya banyak, kekayaannya melimpah ruah, dari manusia, jin sampai binatang semua patuh pada Tuan. Kata Nabi Sulaiman, tenang, arba'u hisalin man kunna fihi khairan min ali Daud minad dunya. Barang siapa yang memiliki 4 perkara, maka kamu akan lebih baik daripada Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan keluarganya.
Mau tahu yang empat itu, mau tahu Bu? Mau tahu yang empat itu mau? Yang pertama, iman kepada Allah baik bersama-sama maupun sendiri. Yang dimaksud adalah istiqomah. Yang kedua, mau berlaku adil. Yang ketiga, ridho menerima keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, terutama nikmat iman dan nikmat. Berbicara masalah syukur, sungguh banyak nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita. Bu, nikmat dari Allah besar apa sedikit? Terhitung apa enggak? Wa id ta'udhu ni'matallahi la tusuha, sangat tidak terhitung nikmat dari Allah itu. Ibu mau banyak duit, mau sawahnya banyak, mau banyak mobil, tapi matanya melotot nggak bisa ngedip. Duit memang nikmat, harta memang nikmat, tapi ada yang lebih jauh, itu adalah nikmat sehat. Dan nikmat sehat pun lebih berharga, tapi ada yang lebih jauh dari itu adalah nikmat iman serta nikmat Islam. Tapi zaman sekarang ya Bu, susah menanamkan iman terhadap anak-anak. Betul apa enggak? Jangankan kepada kita, Rasulullah SAW ketika menghadapi Isra wal Mi'raj, bermacam keimanan, berbagai rongrongan diperlihatkan pada beliau. Ketika waktu itu malam 27 Rajab, pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bertafakur, di mana pada waktu itu beliau sedang menjalani masa kenabiannya 11 tahun kala itu. Dan tidak cukup itu saja, perekonomian Islam pada waktu itu selama 3 tahun berturut-turut diembargo oleh bangsa Quraisy. Dan tidak itu saja, istri beliau Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang membela beliau gigih berjuang dipanggil oleh Allah SWT. Ketika malam semakin larut, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai kehusyuannya, tiba-tiba datang malaikat Jibril dari ufuk cahaya, lalu dibawa Nabi Muhammad itu ke mata sumur air Jam-Jam, dan seluruhnya berwudu. Dan menurut satu riwayat, Nabi Muhammad dibelek dadanya, dikeluarkanlah rasa sifat iri, dengki, sombong, dan dipenuhilah dengan ilmu dan hikmah. Setelah itu didatangkanlah seekor buruk, seekor binatang yang menjadi tunggangan para nabi, binatang yang menyerupai bidhal. Ia lari di atas punggungnya sejauh pandangan matanya. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad mendengar seruan dari sebelah kanan. Apa seruannya itu? Ya Muhammad, undurni as'aluka. Ya Muhammad, berhenti kau sebentar, aku ada perlu denganmu. Nabi Muhammad jangankan menoleh, menjawab pun tidak. Setelah itu Nabi Muhammad bertanya pada Jibril, ya Jibril, man hada ya Jibril, siapakah itu ya Jibril? Jibril pun berkata, wahai Muhammad, suara panggilan sebelah kanan itu adalah suara dari golongan Yahudi. Andai kata engkau melirik dan menjawabnya, maka seluruh umatmu akan memeluk agama Yahudi. Naudzubillahimin. Rasulullah tidak menoleh pun, banyak umatnya yang memeluk agama Yahudi. Gak jauh-jauh dari desa Bedeng 2, banyak umat Islam yang KTP-nya Islam, yang kartunya Islam, tapi perilakunya tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Makanya ini Pak Yono tanggung jawab ini Pak Yono ini. Bikin KTP mesti sensus dalam-dalam ini.